Pelatihan baca tulis Al-Quran sistem level robotik yang akan disampaikan oleh tim dari Semarang kepada Mas Taufik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Blora, kepada yang saya hormati Ibu Kasih Ais Kemenak Kabupaten Blora, kepada yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Pais dan seluruh pengawas PAI SD, SMP, SMK, SMA yang saya hormati, kepada yang saya hormati Ketua KKG dan MGRD PAI dan peserta pelatihan Senggahan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua diberi kesempatan untuk hadir di sini bersama-sama mengikuti pelatihan belajar membaca Al-Quran tajwid dari dengan robot sistem level. Kalau dulu belajarnya mungkin masih manual, kalau sekarang sudah dengan robot. Jadi tujuannya robot ini kedepannya untuk standarisasi sistem. Jadi biar semua guru memiliki kualitas yang sama. Gitu. Ini yang lain ya, next. Ini pelajaran yang pertama adalah bagaimana cara mencetak SDM yang ahli. Ini memang kemarin-kemarin banyak yang masih bingung sih. Cara mencetak SDM yang ahli itu bagaimana sih? Kenapa kalau lulusan-lulusan kok tiba-tiba tidak bisa baca Al-Quran? SMP tidak bisa baca Al-Quran, SMA tidak bisa baca Al-Quran. Ternyata kuncinya di sini. Cara mencetak SDM yang ahli ini kuncinya. Jadi kunci ini yang perlu dipegang sih. Ya next. Ini ya cara mencetak SDM yang ahli yang nomor satu adalah yang pertama ini sistem mengajarnya harus masuk ke otak murid. Jadi sistem mengajarnya harus masuk ke otak murid ya. Ini penting sekali ini. Mengajar dengan robot sistem level dijamin masuk ke otak murid dengan sempurna. Karena robotnya tahu mana rumus yang sudah masuk ke otak murid dan mana rumus yang belum. Soalnya apabila mengajar tidak masuk ke otak murid, maka murid tidak akan menjadi ahli. Jadi ini kunci yang pertama ya. Kunci yang pertama ini ada pertanyaan apa enggak nih sebelum saya lanjutkan? Kalau enggak lanjut. Kunci yang kedua ya, ini penting juga ini. Belajar hanya rumus-rumusnya saja. Jadi biar tidak bertele-tele, inti-intinya saja dipelajari. Nah, belajar hanya rumus-rumusnya saja. Jika rumus-rumus belajar membaca Al-Quran, rumus-rumus tajwid, rumus-rumus ghorid sudah masuk ke otak murid dengan sempurna, maka murid akan menjadi ahli membaca Al-Quran, ahli tajwid, dan ahli ghorid, asalkan murid masih ingat semua rumus-rumus tersebut. Jadi kalau ini syarat yang kedua terpenuhi, maka hasilnya akan seperti ini. Ada pertanyaan yang kunci kedua? Lanjut ya, lanjut. Kunci yang ketiga, murid belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kemampuan murid tidak boleh dipukul rata, karena setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itulah alasannya mengapa murid harus belajar sesuai kemampuan masing-masing. Jadi dalam satu kelas setiap murid levelnya berbeda-beda. Ada yang masih level 10, ada yang level 12, ada yang level 5, dan lain sebagainya. Jika kemampuan murid dipukul rata, maka yang akan terjadi adalah murid tidak akan menjadi ahli. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Next. Kunci yang keempat, teknik mengajarnya harus mempunyai sistem penguatan daya ingat. Setelah berhasil memasukkan rumus-rumus ke otak murid dengan sempurna, tapi masih ada kendala. Yang tadi kan teknik mengajarnya harus masuk ke otak murid. Tapi masuk ke otak murid saja, itu belum bisa mendidik orang jadi ahli. Nah, bagaimana caranya supaya dia jadi ahli? Nah ini, masih ada kendala. Bagaimana jika murid lupa? Nah kan mesti kan biasanya itu kendalanya. Soalnya apabila murid lupa, maka murid tidak akan menjadi ahli. Untuk menghadapi masalah itu, maka robot sistem level dilengkapi sistem pengulangan dengan jeda untuk memperkuat daya ingat, sehingga hasilnya lebih maksimal. Jadi di dalam robot sistem level itu mengajarnya sudah ada ini sistem pengulangan dengan jeda. Jadi sudah otomatis di sistemnya robotnya itu.
Makanya tidak perlu khawatir, wah ini nanti belajar pakai sistem level, masuk ke pakai robot sistem level, masuk ke otak murid, jangan-jangan lalinnya cepat. Nah lalinnya cepat kan muridnya juga nggak ahli kan itu. Nah bagaimana supaya kuat? Makanya di dalam robot sistem level ada sistem pengulangan dengan jeda. Ini udah otomatis sih kalau pakai robotnya itu udah ada sistem ini. Ada pertanyaan ini untuk kunci yang nomor 4? Kalau tidak ada next. Ya gini Pak. Apa ada lagi? Itu kan kita masih berpikir secara global. Ya. Kalau bisa mencetak seperti itu untuk robotnya seperti apa? Kita sistemnya seperti apa? Nah, ini kan Nanti bisa bertanya. Nanti ini kunci-kuncinya dulu. Jadi kunci-kuncinya dulu biar masuk kotak dulu. Nanti setelah itu baru langsung robot. Ini ya kunci yang nomor 5. Cara mencetak SDM yang ahli yang nomor 5. Sabar. Jika muridnya banyak, murid tetap belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Biasanya kan yang sering terjadi kan muridnya banyak terus bingung. Maksudnya wah ini naik ya, wah tak pukul rata sekarang bab 1, gue muridnya mudeng karmu gitu. Paham nggak paham terserah. Sebenarnya intinya udah saya sampaikan bab 1. Besok hari berikutnya bab 2, muridnya paham nggak paham terserah. Masuk ke otak murid atau itu udah urusan. Yang penting saya menyampaikan materi. Lah itu bahaya seperti itu. Maksudnya ini nanti maksudnya itu rawan murid tidak menjadi ahli. Soalnya kalau dipukul rata tadinya tidak menjadi ahli. Ini ya jika dihadapkan dengan murid banyak, maka murid tetap belajar sesuai kemampuan masing-masing dengan cara murid yang levelnya tinggi mengajar murid yang levelnya lebih rendah dan mengajarnya tetap pakai robot sistem level supaya apa yang diajarkan dijamin masuk ke otak murid dengan sempurna. Jadi meskipun murid banyak tidak perlu khawatir. Robot sistem level mampu mengajar 100 orang dalam waktu 1 jam. Ada tekniknya itu ya. Jadi pakainya sistem belajar dan mengajar. Ada pertanyaan nih sampai kunci yang nomor 5? Ya, Ada. tutor saya gitu. Ya benar Pak, benar. Yang dulu pernah pakai itu kan manual dulu itu, cuma sekarang pakai robot. Biar hasilnya maksimal. Ada lagi pertanyaan? Lanjut aja. Ya. Penasaran robotnya biar segera sampai. Ini kuncinya penting. Kuncinya itu soalnya kuncinya untuk setting mindset. Kuncinya ini untuk setting mindset dulu. Jadi mindsetnya biar sama semua dulu. Maksudnya itu cara mencetak menjadi ahli itu mindset Pengantar ya. Ini ya ada lagi ya ini ya. Kunci yang nomor 6. Kunci yang nomor 6 ini Bukan dulu. yang menentukan lulus tidaknya murid adalah robot. Jadi guru tidak meluluskan lagi ya. Maksudnya yang meluluskan sekarang robot. Udah ganti sekarang. Kalau robotnya bilang tidak lulus ya tidak lulus. Kalau robotnya bilang lulus ya lulus. Kayak gitu ya. Robotnya bisa mengetahui mana rumus yang sudah masuk ke otak murid dan mana rumus yang belum. Jika robot mendeteksi bahwa semua rumus sudah masuk ke otak murid dengan sempurna, maka robot akan meluluskan murid itu secara otomatis. Ataupun sebaliknya, jika gagal, maka robot akan memunculkan tulisan tidak lulus. Jadi robotnya udah memahami murid sih, jadi tidak perlu dibingungkan lagi. Itu robotnya udah sistem mengajar yang berkualitas. Saya bikin robotnya. Ini praktek lulus. Dari murid. Itu karena kelulusan yang menentukan sistem robot itu hubungannya dengan kelulusan, misalnya baru sampai level sekian. Bagaimana apa lulusnya sudah memenuhi level yang terakhir baru robotnya meluluskan ataukah itu itu meluluskannya tiap level ya. Kalau yang ini robotnya kita pakai robot 10 rumus. Jadi apa fungsinya robot 10 rumus? Robot 10 rumus itu cara kerjanya begini. Jadi kalau robot itu mendeteksi 10 rumus sudah masuk ke otak murid dengan sempurna, maka robotnya meluruskan kayak gitu sih. Tapi kalau robotnya mendeteksi loh kok masih 9 rumus, yang 1 rumus belum masuk, ya robotnya bilang tidak lulus. Meskipun belajar sampai kiamat. Sampai kiamat kok belum. Maksudnya kok 1 rumus ini belum masuk-masuk ya nggak akan diluluskan sama robotnya. Nggak bisa, kamu muridnya belum ahli kenapa harus diluluskan? Kan gitu. Harus detail sih. Jadi harus detail sih. Ini ada lagi kalau ada. Ini langsung mati. robotnya itu pakai baterai atau kuota? Pakai dua-duanya Pak. Baterai sama kuota ya. Ini next ya. Bisa meluruskan. Next ya. Ini kunci yang ke-7. Teknik mengajarnya harus tanpa tekanan supaya murid tidak stres.
Nah, bagaimana caranya? Kan ini. Kita semua tahu bahwa ujian menimbulkan tekanan yang membuat murid menjadi stres. Untuk menghadapi masalah ini, maka robot sistem level tidak ada ujian. Adanya adalah latihan berulang-ulang sampai murid itu lulus sendiri. Dengan cara seperti ini, maka murid tidak akan stres. Jadi tidak ada ujian. Adanya kalau robotnya mengeluarkan ini apa, jawab aja. Kalau nggak bisa ya, cek itu aja. Jadi cuma latihan berulang-ulang, nanti tiba-tiba dia lulus sendiri. Jadi tidak merasa seperti ujian sama sekali ya. Sudah beda itu. Soalnya kan kemarin kan apa ya, apa yang itu kan Menteri Nadiem itu kan maksudnya kan ujian nasional hapus kan. Nah ini solusinya ini. Jadi kita bagaimana alternatif menghadapi ujian yang dia hapus. Tapi bagaimana supaya murid belajar bisa menjadi ahli tapi seperti tidak belajar kan juga. Seperti tidak menjalani ujian itu Bulanan. enak gitu. Wah, ada betul udah tahu. Ini ada pertanyaan, ada next ya. Langsung. Nah ini perbedaan. Sekarang perbedaan yang mengajar pakai robot sama yang mengajar manual. Ini ya perbedaannya ya. Guru robot sistem level sama guru manual. Ini robot sistem level. Yang mengajar adalah robot, guru hanya mencocokkan saja. Jadi guru cuma nyocokin, nek murid jawab betul ya pencet betul, nek muridnya jawab salah ya pencet salah gitu tok sih. Nggak perlu mikir ini mau lulus apa ora, wis robot TKP yang kerja. Nggak perlu mikir mana yang masuk ke otak, mana yang belum, udah robotnya semua yang bekerja. Jadi itu taklit robot ya. Ya. Mas, pertanyaan dulu untuk yang pertama ya. Apa? Kan kalau gurunya mencet benar, padahal kalau sistemnya robot belum meluluskan bagaimana itu? Apa? Kalau belum lulus, pencet hasil, belum nanti benarnya. tulisannya tidak lulus. Oh gitu. Nanti Berarti nggak sinkron prestasinya ya? di strip. Oh ini tidak lulus, besok ulangi. Kayak gitu, tidak bisa kamu kembali kok. Tapi Iya. tunjukkan yang tidak bisa oleh robot ya. Sudah ditunjukkan semua, nanti gitu. tahu sendiri dari robot ini. Ini Padahal- ya perbedaannya guru manual, guru manual ini yang masih kemarin guru manual mengajarnya manual kan. Terus yang ini apa perbedaannya lagi? Kalau robot sangat ahli dalam mengajar dan tersistematis. Jadi robot sudah ahli sih, soalnya apa? Sistem yang sudah profesional dimasukkan ke robot. Jadi tinggal pakai saja gitu. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi. Terus ini kalau manual, yang kemarin masih pakai manual, kalian mengajar berubah-ubah. Kadang-kadang sekarang berkualitas, kadang itu malas gitu meneh. Jadi berubah-ubah tidak tentu. Terus ini sekarang kelebihan yang ketiga robot tidak bisa lupa materi sehingga bisa mencetak SDM yang sangat handal. Jadi yang ini tidak bisa dilawan sih. Tidak bisa dilawan ini. Soalnya ini hebat ini robot. Manusia bisa lupa sehingga hasil SDM-nya kadang berkualitas kadang tidak. Pertama mau ngajar tajwid lali bilang opo ya. Nah, muridnya melu nganu enggak berkualitas semua akhirnya. Tapi kalau robot nggak bisa, robot selalu berkualitas. Kira-kira error enggak? Salah ya. Errornya di kuota, Pak. Errornya di kuota. Dilaporkan ke pusat ya. Kalau ada error nanti dilaporkan ke pusat, nanti saya perbaiki. Errornya kuotanya habis. Iya, yang kelima ini perbedaannya lagi, robot mampu update real time sesuai perkembangan zaman. Jadi bisa update sekarang juga bisa. Misalkan sekarang udah zamannya mobil terbang. Ganti sekarang kurikulum bisa. Langsung ganti, seluruh kabupaten berubah semua. Misalkan kalau itu mobil terbang, misalkan kalau tajwid, tajwid ini ada yang salah nih level ini. Ini harus diganti, ini yang lebih canggih lagi tajwidnya misalkan. Saya update dari pusat, seluruhnya yang memakai sudah ganti semua. Jadi update-nya benar-benar real. Sekarang langsung update bisa. Kalau ini manual, coba bayangin sama yang manual ini. Update tidak bisa real time dan membutuhkan proses lama, jadi tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya Pak Jokowi bilang apa ini? Wah ini harus ganti kurikulum ini. Kan kayak gitu kan. Masalahnya kan Pak Jokowi kan udah tahu bagaimana supaya harus cepat itu, gerakannya harus cepat lompat itu. Jangan lama-lama perubahan kurikulum, hitungan tahun, 3 tahun belum terganti kurikulum. Kalau sekarang enggak, sekarang ganti bisa. Bedanya di situ sih. Jadi memang kedasarannya luar biasa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Next. Cara penggunaan. Sekarang cara penggunaan ya ini saya sudah membuka tanya jawab ini yang cara penggunaan. Penggunaan robot. Next. Ini ya. Misalkan ini next lagi. Next.
Ini tombol latihan. Tombol latihan ini fungsinya. Ini tombol latihan untuk memasukkan rumus-rumus ke otak murid dalam waktu singkat. Meskipun murid belum belajar sama sekali tetap bisa. Jadi tombol latihan ini misalkan ya ada murid belum belajar sama sekali. Biasanya disuruh maju dia nggak mau. Wah nggak mau, aku belum belajar. Misalnya. Tapi masa mau gitu semua? Nah ini satu maju nggak mau, ini nggak mau. Lah terus yang maju siapa kan itu? Nah jalan satu-satunya robot harus bisa mengantisipasi masalah itu kan itu. Nah caranya dengan tombol latihan. Jadi untuk memasukkan rumus-rumus ke otak murid dalam waktu singkat, meskipun murid belum belajar sama sekali tetap bisa. Nah murid belum belajar ya nanti pilihnya yang latihan tombolnya, jangan yang langsung. Nah ini ya, next. Ini yang langsung ya, tombol langsung ya. Tombol langsung ujian kelulusan, syarat kelulusan 10 rumus harus masuk ke otak murid dengan sempurna. Jadi kalau robotnya belum mendeteksi 10 rumus ini belum masuk ke otak ya nggak akan diluluskan. Tapi kalau robotnya udah mendeteksi masuk, wah ini udah masuk semua nih 10 rumus, diluluskan dengan sempurna. Next. Tombol betul. Tombol betul ini kan ya tekan tombol betul jika jawaban murid betul. Kalau muridnya jawab betul tekan tombol betul. Next. Tombol salah tekan tombol salah jika jawaban murid salah. Next. Tombol cek tekan tombol cek untuk melihat kunci jawaban. Next. Tombol hasil tekan tombol hasil jika murid tidak lulus dalam waktu 5 menit. Kan muridnya maju satu persatu, kasih waktu 5 menitan misalkan. Ternyata dalam waktu 5 menit kok robotnya nggak bidang-bidang lulus. Tekan aja tombol hasil. Nanti langsung di situ keluar tidak lulus. Jadi besok kamu harus mengulang. Soalnya memang rumusnya belum masuk ke otak murid dengan sempurna, kayak gitu. Jadi nggak bisa dihapusi robotnya, kecuali gurunya bohong. Maksudnya kalau gurunya aslinya muridnya udah ngebunuh otak malah dipencet betul lah, kan kurang itu berarti. Yang curang bukan robotnya ya, tapi gurunya ya. Itu bahaya juga itu. Soalnya itu berarti gurunya mendidik untuk tidak baik. Soalnya muridnya belum mandi kok malah dipencet betul. Ini tombol on off. Tombol on off ini anu ya, jika suara robot mengganggu pembelajaran maka bisa dimatikan. Kayak tadi lah suaranya ada betul salah. Nah itu tadi kan, itu kan misalkan suaranya mengganggu pembelajaran, tekan tombol ini on. On ini nanti jadi off. Jadi suara betul salah yang dipencet nanti nggak keluar. Kayak gitu. Next. Ini masuk tombol cek ya. Coba next. Ini tekan tombol kembali untuk kembali ke soal. Jadi kembali ke soal. Kalau misalkan nanti udah masuk cek, next. Tekan tombol suara untuk mendengarkan suara robot jawaban yang betul. Jadi di sini udah ada kunci jawaban sih. Tapi guru tidak perlu belajar pun sudah bisa sekarang. Enak. Ngajarnya tinggal berangkat terus ngajar, manggilin murid satu-satu, semua tugas sudah diwakili robot. Terus pulang kasih nilai. Dan hasilnya profesional kan gitu. Ini yang masuk tombol langsung ya. Ini tombol ganti jalur. Tombol ganti jalur mengeluarkan soal setara acak dengan jalur yang berbeda. Ini tombol perbaikan untuk memperbaiki jika robot menemukan 2 rumus yang belum masuk ke otak murid dengan sempurna. Jadi misalkan ya, muridnya kan disuruh maju, terus ternyata dia kan pilih langsung. Dan ternyata kok robotnya mengetahui lah ini masih ada 2 rumus yang belum masuk ke otak kok. Nah robotnya secara otomatis dia akan memperbaiki itu dulu. 2 rumus ini diperbaiki dulu, baru nanti ujian lagi. Ya, udah sistem itu. Jadi tinggal pakai aja sih. Next. Catatan ya, ini robot sistem level bisa dibuka lewat HP, tab maupun laptop. Jadi semuanya bisa. Maksudnya mau pakai laptop, mau pakai HP, mau pakai tab. Kalau misalkan ini programnya berbasis Android, otomatis hanya bisa dibuka lewat HP, tapi tidak bisa dibuka lewat laptop. Tapi bagaimana supaya bisa semuanya fleksibel? Programnya pakainya website. Kalau website semua bisa. Jadi tidak perlu download aplikasi dan lain-lain, malah ribet. Tinggal situsnya apa langsung jalan ngajar gitu aja. Next. Online. Cara penilaian kartu prestasi ya. Ini cara penilaian ya. Ini kasih nilai A jika murid langsung lulus dalam sekali pertemuan. Ini misal contoh tanggal 3 Maret. Ini nama muridnya Ahmad ya. Terus ini level 5 dia belajar. Tadi robotnya bilang lulus.
Oh berarti kasih nilai A loh. Ini nama guru bantunya siapa? Misalkan pakai guru bantu karena muridnya banyak ya. Namanya B ini terus guru bantu tanda tangan di sini. Next. Apa ada pertanyaan dulu ini? Masalah penilaian? Enggak ya, next way. Ini kasih nilai B jika murid lulus dalam 2 kali pertemuan. Jadi ini tadi kan yang A tadi, ini ternyata tanggal 4 Maret dia belajar lagi level 6. Belajarnya sama guru bantu, sama Doni belajarnya. Tapi ternyata dia robotnya bilang tidak lulus. Ya berarti kasih nilai straight. Dan robotnya belum tidak lulus, ya berarti dia belum ahli kan gitu. Terus tanggal 5 Maret level 6 ternyata dia lulus. Nah karena ini dia harus menempuh 2 kali pertemuan untuk lulus. Kemampuannya dia belajar 2 kali pertemuan, maka dia nilainya B untuk level 6 kayak gitu. Next. Bentar. Oh ada pertanyaan. Seandainya sampai tidak usah 2 kali berarti C. Ya betul. Kalau 3 kali berarti D. C terus Pak. Tidak ada yang lebih dari C. Oh, Tidak ada yang lebih rendah. C saja Pak. Soalnya ini ya yang ketiga ya, ini tadi sesuai dengan bapaknya, ini lulusnya 3 kali. Salah terus berarti ya C. Salah terus akhirnya nilainya C kalau salah terus. Gitu ya. Tetap C ya, tetap C. Cuma jangan gini ya, maksudnya tidak lulus malah diluluskan. Nah itu nanti gurunya mungkin tanggung jawab di akhirat ya. Soalnya muridnya aja tidak lulus kok malah dibaca betul terus. Next. Nah, next ya. Ini cara mencari robot. Cara mencari robot sistem level ya. Ini mencarinya dulu ya. Mencari dulu ya. Ini ya buka situs ini sistem level apa coba coba nyari praktek sama praktek semua apa. Ini buka ini dulu, buka ini. Sistem level .mj.id. Sudah ya, sudah terbuka? Oh belum, masih belum. Level .mj.id. Besar semua itu ya? Besar kecil sama aja. Pokoknya semua dibikin fleksibel. Udah ya. Sudah terbuka. Next. Ini. Kan lulus nih. Udah. Ya ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini kalau klik tombol mulai belajar ya. Di situ ada tulisan mulai belajar. Mulai belajar ada kan? Klik tombol mulai belajar. Tapi ini diabaikan soalnya ini robot yang lama. Sekarang mulai belajar ya. Oh bukan yang mulai belajar. Oh buat robot terima nih. Klik mulai belajar. Mulai belajar. Udah ya. Udah next. Belajar. Udah ini udah masuk ini. Udah ya. Ini sekarang bisa pilih robot sistem level. Wah, bisa milih apa aja ini. Soalnya robot sistem level tidak hanya bisa ngajar kok. Semua bisa. Mau kalian mau jurusan apapun bisa pakai robot sistem level tidak masalah. Jadi ini pilih yang ini ya, membaca Al-Qur'an sistem level. Jangan pilih yang bahasa Korea ya. Keliru. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ya. Pilih yang baca Al-Qur'an udah ya. Dipencet sih loh. Oh udah ada dipencet ya. Belajar membaca Al-Quran. Ya, belajar membaca Al-Qur'an. Sudah masuk ya? Sudah masuk, sekarang pilih level. Ini ada pencarian juga di atas ini. Jadi kalau mau pencarian biar cepat, misalkan muridnya level 10. Cari aja di sini level 10, nanti langsung dicarikan sama robotnya otomatis level 10. Jadi biar nggak lama-lama ini kalau bener. Kalau 10, kalau 9 tidak 9. Satu dulu, satu ya satu panjang aja langsung. Oh enak loh, jadi kok. Ya turun. Ya udah milih ya. Setelah milih masuk ke robot dan pencet lagi. Pencet ya. Sekarang mulai praktek. Oh ini harus loh. Sekarang ini kan ya praktek mengajar menggunakan robot sistem level. Next. Buka level 21 ya.
Ini yang pakai username tetap Username-nya robot system level, passwordnya robot 123. Latihan apa pakai itu? Langsung latihan itu. Latihan dulu. Hah? Latihan apa langsung? Udah ini nganu kok. Duh, mana tuh? Latihan. Oh iya. Ini berarti nanti saya ambil satu contoh ya. Satu contoh untuk praktek di depan. Maksudnya untuk level ini, jadi biar tahu semua nanti cara penggunaan robotnya. pakai spasi deh ya robot system. Ya ini baru dibuka yang level 21 langsung lompat. Lompat biar tahu apa level 21-nya. Kalau yang level muda-muda kan paling banyak yang bisa kan. Kalau level tinggi-tinggi kan Oh, ini prakteknya dulu kok. ini udah mulai praktek nih, cuma lihat dulu. Nanti habis ini praktek semua. Cuma lihat dulu di depan. Maksudnya kan lihat dulu, tapi saya harus pakai satu sampel satu orang. Mbak, Ini username dia dibuka. robot system level. Passwordnya robot 123. Pakai anu enggak? Pakai spasi enggak? Enggak. Langsung level 21. Robot sistem level, robot 123. Robot 123. Level 21 ya. Ini berarti login saja. Coba. Silakan login dulu. Kalau login berarti login robot sistem level, passwordnya robot 123. Bisa atau enggak? Memang bisa. Bisa ya, udah bisa ya. Passwordnya robot 123. Level itu ya. Passwordnya Username-nya robot sistem level. Passwordnya robot 123. Ini kalau mau login tinggal pencet ini login. Jadi memang sudah saya bikin sesederhana mungkin dan semudah mungkin. Nah ini ditunggu dulu ya sampai robotnya keluar. Ditunggu dulu sebentar. Ini masih loading ya. Ditunggu dulu. Sampai robotnya keluar nanti satu sampel. username-nya tadi apa? Username Username-nya tadi apa? Setiap level pasti ada username level. ya sekali login langsung mainnya login. Robot sampai 2. Hanya sekali login saja. Bisa level 1 nanti ya pakai username lagi. Level 2 udah, kalau udah login udah. Nggak perlu login lagi, kecuali dipencet login. Kecil semua. Nanti harus login lagi. Kecil semua. Iya. Passwordnya Robotnya lebih. passwordnya apa Bu? 1 2 3. Passwordnya Iya, robot 1 2 Robot 1 2 3. latihan. Dari latihan atau Ini banyak keluar-keluar ya. Kalau nggak keluar-keluar omongannya ya masih sudah masih login. ya masih login. Kan mungkin koneksi yang itu pakai free kan satu ini kan pakai free. Berarti login. Level 1. Pakai laptop mana? Tunggu dulu ya, tunggu dulu sebentar ya. Tunggu dulu sebentar. Kita naik dua HP kan nggak bisa. Username apa Mas? Apa dia buka robot system level, passwordnya robot 123. Robot system level, passwordnya robot 123. Oh udah ini udah keluar. Ayo siapa yang mau coba? Salah satu orang aja udah apa-apa. Siapa yang mau coba? Tak kasih waktu 5 Pengawasnya. menit.
Waktunya 3 menit aja, ada salah lama-lama. Cepat sini, Pelatihan. Jadi murid yang contoh semuanya. Ini belum belajar sama sekali ya. Latihan dulu, latihan. Ini dibaca Mbak. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya salah no. Namanya juga latihan. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini cek dulu katanya belum bisa ya. Ini ya, ini nama tanda bacanya ini dibaca aja nama tanda bacanya. Alwas awal. Oh, al-waslu awal. Artinya awal. Lebih utama terus kembali. Ini nanti sampai sini ya 3 menit berarti sampai 55 ya ininya ya. Kembali. Suaranya enggak usah. Ini berarti salah ya, ini salah ya, soalnya belum bisa ya. Ini sekarang yang ini. Dibaca lagi, dibaca dulu. Baca dulu. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Namanya apa? Ada baca apa ini namanya? Cek tak? Wah, salah. Cek. Ayo, ini dibaca aja. Kan udah salah. Namanya juga latihan. Yang salah apa salah tenang nih, Mo? Ini dibaca aja nih. Dibaca aja. Ya, artinya apa artinya? Berarti di salah satu Kembali. Salah. Ini lagi dibaca lagi, ini lagi. Dibaca lagi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Ini tanda baca apa ini? Tanda baca apa? Wali. Yo, cek. Lupa. Dibaca aja. Al-waslu awla. Artinya? Lebih utama terus. Ya, salah. Ini lagi. Ini lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini namanya tanda baca apa ini? Apa mau buku ta'am? Waduh, lali. Artinya Berhenti di salah satu salah lagi. Ini lagi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Ini apa tanda baca apa ini? Apa nih Bu mau Bu? Lebih utama terus. Salah. Ini lagi. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya? Berhenti di salah satu titik. Betul, udah masuk kotak. Yang ini udah masuk kotak, tak pencet betul. Betul. Nah, sekarang ini waktunya habis, tak pencet hasil. Soalnya waktunya udah habis. Kan waktunya cuma 3 menit. Tidak lulus. Ini ada beberapa rumus yang belum masuk. Ini belum masuk. Jadi robotnya emang jeli sih. Yang belum masuk kotak mesti nggak bakal dilulusin sampai kapanpun. Nah ini kalau misalkan mau ulangi, besok ulangi itu bisa. Mau langsung ulangi juga bisa, tapi tidak bisa. Yang penting kan udah tahu cara Ya bisa gambar aku. Gambarnya yang apa? Sebenarnya masuk 10 rumus sudah masuk di dalam itu. Ini pakai robot 5 rumus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi
Jadi robotnya kalau mendeteksi 5 rumus ini masuk ke otak murid dengan sempurna, maka robotnya akan merumuskan. Kalau 10 rumus, berarti ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi memang belajarnya hanya rumus-rumus yang ada. Jadi kunci-kunci yang pertama tadi penting semua. Aplikasi ini memang offline atau yang Online. offline ya? Ada, semua online. Masuk Nah, itu main desa ya. Menghabiskan saya kan tidak menghabiskan Siapkan dulu. Main desa nggak mesin. apalagi kalau ada privat, kadang masih bebas. Sekarang jadi kalau di organ langsung keluar. Oh iya. Cara itu salah. Coba kalau itu dari pembelajaran jadi biar nyaman sih. Rumahnya dua full sana nggak Masalah sinyal soalnya. Nggak ada sinyal. Iya. Solusinya adalah mengajar dengan cara manual. Ya. Kalau manual, setidaknya belajar teknik mengajarnya yang bisa masuk ke otak murid. Tuh, cuma kalau males belajar teknik mengajarnya, diusahakan ke depan pakai robot. Soalnya biar terjamin hasil muridnya, biar terjamin dan berkualitas. Nanti belajar manual bisa ada petunjuk belajar manual sih. Nanti Ada. ditunjukkan. Yang dulu Oh, yang dulu. dulu kan pernah pelatihan di Ngano ikut nggak ikut ya? Oh, nah, itu kan ada itu loh petunjuk yang belajar manual itu dulu kan. Nah, itu cuma kalau misalkan masih bingung ya ke depan kalau bisa diusahakan pakai robot soalnya biar nggak pusing tekniknya. Aku juga bisa masuk main. Oh gitu ya. Ada alasan kuota Nggak ada sinyal. Apa praktek kelompok langsung? Ini masih ada praktek kelompok. Anu Pak Jan. Kelompok langsung aja ya. Kelompok langsung. Benar, pulang dah. Ini ya cara mengajar kelompok menggunakan robot system level. Soalnya tadi kalau dipanggil satu persatu kan tidak mungkin kalau jumlah muridnya banyak. Nah gitu. Makanya ada cara cara mengajar kelompok menggunakan robot system level. Next. Ini ya pertemuan pertama pencarian guru bantu dengan cara murid dipanggil satu persatu. Karena pada pertama kali pertemuan itu kan murid levelnya masih sama, nggak tahu yang pinter yang mana, yang nggak pinter yang mana kan nggak tahu. Akhirnya tugas pertama adalah mencari guru bantu. Jadi ya ini kesannya kalau pertama kali mulai sebagian murid ada yang tidak kebagian belajar pada pertemuan pertama. Jadi misalkan pertemuan pertama panggil satu dulu. Nanti kan ada yang lulus itu, nggak besok bisa dijadikan guru bantu yang lulus itu. Kayak gitu pertemuan pertama. Ini ada pertanyaan nggak nih pertemuan pertama? Pencarian guru bantu ini kalau ada next. Pertemuan kedua dan seterusnya guru bantu bisa dilibatkan untuk membantu mengajar. Jadi pertemuan kedua dan seterusnya guru bantu bisa dilibatkan untuk mengajar ya. Next. Ini alur pembelajaran, kita alur pembelajaran nanti praktek langsung aja. Next. Ini ya, ini penting ini. Login dan logout pada saat pembelajaran dilakukan oleh guru karena satu akun hanya untuk maksimal 8 device. Jika password sampai bocor keluar, akhirnya tidak bisa login, maka bisa menghubungi pusat untuk logout semua device dan langsung ganti password yang baru. Ada pertanyaan ini? pusatnya mana? Pusatnya saya. Nanti bisa menghubungi kantor pusat itu. Mas ini aku kok login aku dari siji, padahal kan jumlahnya mau dihubungin deh. Kok dari siji toh misalnya. Tinggal satu toh. Nah kalau tinggal satu toh nanti langsung saya logout sama device, maka nanti jadi 8 lagi. Kayak gitu. Biasanya itu terjadi soalnya apa? Pertama login kan HP guru bantu. Guru bantu kan diloginkan sama gurunya. Nah ternyata lupa nggak dilogout. Akhirnya loginan yang minok ning murid kan itu. Loginannya pada minok ning murid lah itu yang susah kan itu. Nah akhirnya dadak menghubungi ke pusat. Ada pertanyaan? Ada? Next ya. Next. Mulai praktek alur pembelajaran. Next. Yang pertama mulai adalah absensi murid yang hadir. Jadi kan kadang-kadang ada yang murid izin, ada yang anu di absen dulu. Setelah di absen kan sudah tahu yang hadir berapa, yang anu. Next. Menentukan guru bantu dan murid.
Jadi setelah di absensi terus menentukan guru bantu dan DP. Next. Guru meminta handphone murid yang bertunjuk menjadi guru bantu untuk memastikan peralatan mengajar lengkap. Jika murid yang ditunjuk jadi guru bantu tidak membawa handphone, maka bisa pinjam temannya. Jadi kan misalkan muridnya ada lebih dari 30 orang, maka ini guru meminta handphone murid yang ditunjuk menjadi guru bantu. Kan ada guru bantu dan maksudnya guru bantunya sebenarnya ada 6, yaitu diminta yang punya bridging untuk tidur cerita. Next. Guru memimpin berdoa membaca Asmaul Husna sambil logik handphone murid. Jadi ketika handphonenya udah murid ke depan, itu muridnya membaca Asmaul Husna sambil dilogikkan. Jadi yang logiknya guru sisanya biar nggak passwordnya nggak bocor ke murid. Soalnya kalau passwordnya bocor ke murid, nanti logingannya minum di murid-murid. Jadi otomatis gurunya malah nggak bisa akses. Soalnya kan ada batasan, 8 device. Ada batasan. Ini cara login tadi udah bisa ya, cara login ya, sistem level MBAD. Buka sistem level MBAD. Kalau ini yang cara login dari depan, maksudnya dari front web. Jadi dari tampilan depan, kalau tampilan depan juga bisa scroll ke bawah sampai terlihat tabel login. Nanti loginnya di bawah sini. Next. Nah ini isi login dengan nama, username, robot sistem level, password, robot 123. Next. Nah ini ya, loginnya ya, robot sistem level, robot 123. Terus next. Nanti diganti, soalnya kan nanti ada pendaftaran instansi. Ada pendaftaran. Karena ini kan untuk praktek ini saja, maksudnya untuk praktek ini memang masih bebas. Ini bisa 100 divisi. Jadi saya setting 100 divisi. Kalau ini, cuma kalau nanti beberapa hari ke depan mungkin ini kan harus sudah ganti berdasar instansi masing-masing. Nanti pendaftaran instansi. Kartu prestasi, tabel guru bantu dan handphone murid dibagikan. Ini berarti kartu prestasi sama nanti dibagikan. Ini ya, ini jadi kayak praktek real di dalam kelas ya. Jadi ya kan AA, teman-teman AA nesting laki-laki mulai dari A. Ini langsung praktek kelompok ini ya. Iya. Satu. Maksudnya biar sama seperti di dalam kelas, biar sama persis. Ya itu karena saya tidak tahu namanya masing-masing, akhirnya saya kasih nama ABCD sama AA ya. Jadi biar nanti pemanggilnya mudah sih. Kalau yang perempuan mulainya AA. Padahal nenek SD bukan dua HP tak olah. Ini kan pembelajaran itu nganggo HP. Ya. Lu itu kan sekarang Hasilnya maksimal. Belajar berita juga Mas. Sing kok bantuan afirmasi ya duwe tablet 15 20 11 nilai. tapi apa namanya? Sing duwe jadi sing kok afirmasi ya kok tablet lagi. Baik. Langgi kan 300.000 per bulan pol-pol. Buat Dohum aja sing nganu ada sing enggak ada sekel kan. Aku harus sudah. Aku nonton coba masalah. Pelanggan juga. Pelanggan juga. Bapak itu.
Belum dipakai apa? Oh, gitu. Ini yang perempuan sudah dapat semua ya kartu prestasi ya. Ini langsung didata, ini cara menentukan guru dan murid. Jadi di situ sudah ada level-levelnya sih. Sampai tadi. Ini ya cara menentukan guru, bantu, dan murid. Ini langsung praktek ya ini ya, cara menentukan guru, bantu, dan murid. Ini tadi terdeteksi murid yang perempuan ada berapa? Ada 11 murid yang perempuan, terus yang laki-laki ada berapa? Berarti ada 26 murid yang laki-laki, terus ada 26 murid yang perempuan. Ini langsung, ini ya yang 11 ini adalah prestasi murid. Jadi ini sudah saya urutkan dari prestasi yang tertinggi ke rendah sih. Sudah saya urutkan semua ya. Ini langsung ditentukan guru dan murid. Ini ya guru dan murid. Ini kan ada 26 tambah 11 berarti ada 37 ya. 26 tambah 11 total murid ada 37, maka bisa lihat di sini di tabel ini. Tabel metode sistem level yang ini. Ini dilihat di yang jumlah murid 37. Jumlah murid 37 ini yang ini ya. Berarti kalau 37 murid berarti bisa mengangkat 1 2 3 4 5 6. Bisa mengangkat 6 guru bantu. Jadi patokannya pakai ini sih. Tinggal jumlah muridnya berapa pakai patokannya pakai ini. Berarti ini mengangkat 6 guru bantu. Ini ya sesuai dengan itu 6 guru bantu. Patokannya ini ya. Jadi muridnya tinggal berapa, tinggal lihat di sini di totalnya berapa. Nah ini berarti ada 1 2 3 4. Terus tinggal masing-masing guru bantu kasih 4 murid, 3 murid. Itu ini tabel gangguan ya. Ini ya, ini cara menentukan guru dan murid ini. Ini 4 guru bantu ya, kita mengangkat 4 guru bantu yang laki-laki. Terus ini masing-masing guru saya kasih murid 5, ada yang 5 nih, 5. Kayak gini cara ngaturnya ya, kalau nanti di komputer kayak gini. Jadi ini 3, ini nanti 1 belajarnya sama ini, 2 belajarnya sama ini, 3 belajarnya sama ini, 4 belajarnya sama ini ya. Jadi udah terlihat semua di layar. Itu guru bantunya 4.
Ya, guru bantu yang laki-laki 4, yang perempuan saya kasih 2 guru bantu. Soalnya jumlah muridnya 37. Ya kan dalam 1 jam sistem level bisa mengajar maksimal 100 orang. Jadi kalau 37 kan masih dalam jangkauan 1 jam. Pak, itu maksudnya jenis 1, 2, 3, 4, 5 ya? Guru bantu. Ini yang ngaturnya ini masih ya, ini cara penentuan guru bantu. Nek muridnya ini Cuma nanti kalau ditentukan ini di print. Setelah ditentukan di print. Ada 1 guru mengajar 5 murid. Ini mana ya? Apa yang A, B, C, D maju ke depan, A, B maju ke depan ya. A, B, B maju ke depan, ini yang dapat A sama B, B maju ke depan. A, B, B maju ke depan. A sama B, B maju. Terus yang ini yang laki-laki juga maju, ini yang dapat A, B, C, D. A, B, C, D maju, laki-laki yang dapat A, B, C, D siapa? maju. Yang dapat A, B, C, D. Maju bu. Masuk aja. Biar paham sih. Biar maju dulu yang ini. Oh, sekuritas AA itu. Kok dikira aku maju dewe? Mana ini A, B, C, D maju. A, B, C, D. Yang dapat A, B, C, D maju. Dede. Maju dulu semuanya. Yang laki-laki A, B, C, D maju. A, B, C, D. A, B, C, D maju. Tidak apa-apa sih ini. A, B, C, D. Ya paham sih. Ini yang kurang. Yang A, B belum maju A, B. A, B, A, B. Wah, B, A, B. Maju. Maju. Jangan tergubah. Kurang satu. Mari ya, maju. Kurang satu. Udah lengkap ya. Udah lengkap. Ini levelnya bapaknya itu ya. A, B, C, D ini levelnya 19, 18, 16 berarti 19. Nanti belajar sama saya level 20 Pak, belajar sama saya dan bisa lulus. Oh iya, level 20. Nanti muridnya ini diajari Pak. Yang A. Yang A ini ya muridnya ada 4 ya. F, B, H, I, J ini muridnya bapaknya. Jadi saya cuma ngajar bapaknya saja. Ngelompok Pak. Bikin kelompok sendiri. Sama murid-muridnya dipanggili Pak. Bikin kelompok sendiri biar nanti jadi siapa ini? Yang sekelompok dulu. Yang merasa C sama satu F, B, F, B. Yang bilang namanya sama F, G, H, I, J. Nah, kita ke belakang saja. Ini yang B ya. Yang B mana yang B? Loh, yang B lah. Guru bantu kalau nggak mau ngajar turun 5 level ya. Levelnya udah 19, nanti ada 14 kalau nggak mau ngajar. Karena yang B hilang. Guru bantunya beda. Ini Pak Ali, Pak. Pak Ali lo. B kan B. Oh B. Level 12 nanti belajar sama saya level 20. NOP. NOP. Nah, ini Muridnya itu kelompok Pak. Cari kelompok sendiri, kelompok sama muridnya. RSTU. jangan berarti apa? Kelompok. Maksudnya nanti yang muridnya ya. Muridnya sama Jonan. Mengelompok sama murid-muridnya ya, mengelompok ya. Terus ini yang A. Ini muridnya mengelompok sama murid-muridnya. Mengelompok. Pokoknya yang mengelompok ya. Ini yang ini kelompok.
ya? Jajan di jajan. Tidak mau. Ayo Cece. Udah rapi? Udah semua? Sampai Cece karo Dede. Udah rapi ya? Kalau udah rapi, langsung ngajar. G ya itu. Guru bantu langsung mulai ngajar ya? Oh iya. Langsung mulai ngajar pakai HP. Ngajar berapa? Lu ngajar Ngajar ini toh sesuai. dipanggil itu, mulai sama Cece panggil itu. Ngajar langsung, panggil ini loh, Cece panggil. Terus ngajar. Cece, Dede, Dipanggili belajar. Nanti prestasinya dinilai ya. Kalau prestasi boleh saya dinilai. Langsung ajar ya. Langsung ajar ya. Pakai HP aja. yang ini loh, saya. Siji loro telu papat lima enam maksimal 6. Masing-masing guru bantu ada yang 5. Langsung ajar ya. Guru bantu langsung ajar. Ini level-levelnya ini loh buat yang ngajarnya pakai HP ya. Ngajarnya langsung pakai HP. Pokoknya dipanggil satu-satu. Ngajarnya langsung pakai HP. Langsung ya. Yang siapa? Murid kakak Berarti ngajarnya. Ya, bukannya level 13, muridnya panggil satu-satu. Jadi nanti kalau muridnya gagal, Ada sana ya. kalau belajar langsung langsung aja ya. Masih ada yang bingung dah. Langsung aja. Sampai GG kesini sampai GG. Ini udah ngajar semua ya, udah mulai ngajar. Apa masih belum mulai ya, Pak?
Sudah ada yang mulai nih, sudah ada yang mulai bisa ini. Oh, masih belum, ada yang nunggu. Sudah ada yang mulai bisa ini silakan berpengalaman. Makan aku bisa diudah. Ora wis bisa mono. Nah, Lulus. Bos, tugas tadi. Islami menurut yang lain, tapi bukan di sana. Nah, memang dia tak, soalnya biar lebih cepat. Kan dirando, kalau ikut itu nanti biayanya. Memang seperti itu, Pak. terus kono muridnya
Baca. Guru nih salah. Kalau yang menilai robot langsung Bapak nanti guru juga pasti. Coba 5 menit gak lulus, balik gak lulus. Sampai kiamat yo level itu terus. Lulus. Saya jadi saya ahli. Timernya di atas ya. Saya ahli. Ahlinya tapi Pak sayang Pak. Ini Sama aplikasi itu. Untuk mengambil levelnya loh Pak. Mau level ini kan 1. oh, nah ini apa Pak? Sistem level Data ada. Ini apa? Ya, ini Alfasa. apa? Alfasa. Salah. Istiqomatu. Apa? Salah. Alfasa. Ini Full Allah. udah ada selesai ya, tidak lulus. Satu prestasinya mana? Masih baru. Asli ini gue terakhir. Ya lulus. Lulus, ya lulus. Kartu prestasinya mana? Tadi salah. Kumpulkan ya, kartu prestasi sama kumpulkan di depan. Nanti kalau saya lihat ada yang nggak ngaji apa enggak? Jadi ketahuan dari kartu prestasi. Yang penting kan udah tahu. Ya, satu surat kumpulin depan. Nanti yang di sini nggak ada isinya berarti nggak ngaji. Ya, kalau nggak ada isinya berarti nggak ngaji nanti. Pelanggaran. Ya. Lanjut ya. Lanjut ya, sambil mengumpulkan sambil lanjut. Nanti kan kelihatan yang ngaji siapa? Ya ini ya, lanjut ke materi berikutnya. Ini masalah yang biasanya terjadi dalam mengajar. Masalah. Murid yang levelnya tinggi tidak mau mengajar. Solusinya, murid bisa dihukum dengan turun ke level. Solusi ini sudah saya uji coba cukup efektif untuk mengatasi masalah ini. Jadi ini ya, murid bisa dihukum dengan turun ke level. Kemarin saya gitu sih, kalau ada yang nggak mau ngajar, turunin itu efektif. Oke, next. Berarti murid yang nakal ya, ada juga yang nakal. Murid bisa dihukum dengan turun level juga dan potong nilai kedisiplinan masuk MBK. Solusi ini sudah saya uji coba cukup efektif untuk mengatasi. Biasanya saya catat sih, saya catat ada 3 saksi. 3 saksi siapa asing dengan pelanggaran dan nanti bisa lapor ke BK atau turun level juga bisa. Oh kamu berbicara kotor ya, turun 2 level kan? Bisa juga sih kayak gitu. Ada pertanyaan ya, next. Kenaikan kelas ya, kenaikan kelas biasanya murid ada yang di-rolling kelasnya. Biasanya yang sering terjadi, murid disuruh mengulang dari level 1 oleh guru baru. Kadang-kadang seperti itu, murid bisa. Solusinya adalah murid bisa melanjutkan levelnya yang terakhir meskipun sudah ganti guru dengan cara menunjukkan kartu prestasinya.
Jadi kalau misalkan kenaikan kelas ya, kadang-kadang yang tadinya 3F jadi 4F, 4E gitu, di rolling gitu loh. Terus akhirnya malah semua ulang dari level 1, padahal hasilnya udah level 10, kan kasihan. Nah itu nanti kita baru selanjut ya, tetap ya. Next. Membuat robot sendiri. Jadi kita juga membuka peluang untuk membuat robot sendiri. Jadi misalkan ada yang berbakat di dunia kedokteran, nanti bisa kerjasama dengan sini untuk membuat robot sendiri ya. Cara membuat robot sendiri ini selain menggunakan robot juga bisa membuat robot sendiri. Ini yang pojok ini ya, buat robot ya. Kalau buat robot yang ini ya, yang pojok ya, buat robot. Ya ini loh buat robot sendiri. Wah ini bisa buat robot. Ini. Ini biasanya kalau nanti ada yang pengen bikin robot fisika bisa menghubungi kami untuk nanti bikinkan robotnya. Jadi semua nanti bisa ada robotnya. Ini ya, bikin robot sendiri dan dapatkan fasilitas utama batas. Nanti kalau robotnya disewa orang langganan dapatkan sertifikat yang suka bikin robot. Ini bawahnya request robot baru. Jadi misalkan ada yang punya ide, ternyata ada yang punya ide bikin robot yang lebih canggih dari itu. Nah nanti kita bikinkan, nanti jadi template robot yang baru yang lebih canggih. Itu nanti bisa ke depan. Ini gambarannya itu ya. Next slide. Evaluasi. Evaluasi tapi itu ya cuma saya evaluasi ini kalau ini ada yang ada isinya berarti tadi nggak ngaji. Nah itu pelanggaran itu ya. Kalau nggak ada isinya nanti besok tak tulisi tidak ngaji. Nggak ngaji turun level. Turun level boleh. Ngaji sudah level 0. Turun level 0 orang ngaji. Berarti kan pelanggaran itu. Nanti kalau level lainnya kan berat tuh. Tapi berat kadang ini Pak. Cara pendaftaran instansi. Jadi tadi kan robotnya kan itu tapi kalau sekarangnya robot cari kerja. Kalau yang mau akses robotnya selama siap-siap sampai lalu instansi. Nah ini ya pendaftaran instansi ya. Klik pendaftaran instansi sini, langsung nanti didaftarkan di sini, nanti langsung saya kasih loginannya. Loginannya untuk 8 devis. Jadi nanti sudah bisa dipakai untuk 1 semester. Next. Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.